Insyaallah pada malam ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa mengenai adab. Saya ambilkan dari kitab Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, kitab ini merupakan kumpulan dari karangan-karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ini berbagai kitab kemudian digabungkan menjadi satu kitab dinamakan kitab Irsyadus Sari. Langsung yang menulis Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sebuah nama yang tidak asing di telinga kita. Beliau adalah pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU. Ya. Ternyata nanti kita lihat dari nasabnya masih saudara sama Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Nanti kita akan melihat nasab beliau, keilmuannya dan sebagainya. Baik, kita buka sama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah at-ta'rif bil muallif. Terjemahan dari atau biografi penulis buku ini, Irsyadus Sari. Ismuhu wa nasabuhu. Namanya dan nasabnya. Ini nasab Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Namanya adalah Muhammad Hasyim. Namanya adalah Muhammad Hasyim. Nama aslinya Muhammad Hasyim. Bapaknya namanya Asy'ari. Huwa Muhammad Hasyim ibni Asy'ari Ibnul Wahid Ibnul Halim. Ya, jadi namanya adalah Muhammad Hasyim. Ayahnya namanya Asy'ari, kakeknya namanya Abdul Wahid. Buyutnya namanya Abdul Halim. Al-mulaqab bi Pangeran Benawa. Ya, jadi buyutnya itu masih bergelar Pangeran Benawa. Ya. Ibnu Abdurrahman al-mulaqab bi Jaka Tingkir. Ya, Pangeran Benawa ini anak dari Abdurrahman. Abdurrahman itu nama lain dari Jaka Tingkir. Ya. Sultan Hadi Wijaya. Ya. Sultan Hadi Wijaya, Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya, Ibni Abdullah Ibnul Aziz Ibni Abdul Fattah Ibni Maulana Ishaq. Ya. Jadi kakek-kakeknya itu ya adalah masih keturunan para pangeran. Bahkan ke atasnya lagi merupakan anak keturunan dari para ulama. Walid Radin Ainul Yakin. Ya. Anak dari Raden. Ya, anak dari Raden Ainul Yakin. Siapa Ainul Yakin? Al-masyhur bi Sunan Giri. Ya, jadi nasabnya sampai ke Sunan Giri. Ya. Li Tebu Ireng Al-Jombangi. Jadi Sunan Giri itu Jombang. Jadi kalau kita tarik nasabnya itu masih ke Maulana Ishaq, ya. Maulana Ishaq itu nanti ke Muhammad Ja'far Shadiq. Muhammad Ja'far Shadiq itu nanti ke Muhammad ya, Al-Mubakir dan terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kyai Haji Hasyim Asy'ari masih mempunyai darah Nabi Muhammad SAW, sama dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Walaupun mungkin dari sisi wajah sudah Jawa banget Pak ya, tapi darahnya ada darah Rasulullah SAW. Sama ketika ada namanya Syekh Al-Minangkabawi. Jadi ketika kami di tahun 2017 itu pernah dapat undangan menghadiri pertemuan dai dan ulama se-Asia Tenggara.
termasuk dari Eropa, dari Asia, dari Cina datang semuanya. Salah satu pematerinya itu ulama dari Saudi, Timur Tengah. Ya. Kemudian marganya Minangkabawi. Ya, ternyata dari sisi fisiknya tuh Indonesianya sudah nggak ada. Vis Padangnya sudah nggak ada. Ini udah Arab, asli Arab. Tapi belakangnya Minangkabawi nggak bisa hilang. Nasab dari ayahnya nggak bisa hilang. Ya, ternyata beliau selain misi juga pulang kampung ke daerah asal muasal nenek moyangnya. Karena dulu ayahnya dulu, kakek-kakeknya dulu adalah ulama di Arab Saudi. Ya. Jadi kalau kita lihat tarik sejarah, sesungguhnya Indonesia itu mempunyai ulama-ulama yang sekaliber internasional, menjadi guru-guru besar, ulama-ulama di Mekah. Ya, ulama di Mekah. Maka dulu Indonesia adalah sebuah negeri yang disegani. Termasuk Kiai Haji Khalib, kalau kita lihat saban Sabtu Minggu itu ramai Pak kuburannya ya. Dari mana-mana. Ya, karena beliau dianggap sebagai wali Allah. Ya, bahkan dulu santri-santrinya ada yang dari Thailand, dari Filipina, dari Malaysia. Ini kelasnya masih kelas Pring Sewu. Ya, dulu ulama-ulama kita sekaliber internasional. Nanti kita akan melihat ada ulama-ulama dari Indonesia yang memang menjadi guru-guru besar, menjadi ulama-ulama di Timur Tengah. Ya, jadi kalau lihat dari nasabnya, ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari bernasabkan ketemu di Abu Ja'far Shadiq yang merupakan cicit-cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mauliduhu wa nasya'atuhu al-ilmiyah. Wulida fi Gedang. Ya. Lahir di Gedang, Qaryatun fi Shimali Madinah, Jombang. Sebuah desa di Jombang, ya, yang namanya Desa Gedang. Yaumul Thulatha Arba'a Ishrin Dzulqa'dah 1287 min sinil hijrah. Lahir pada hari Selasa 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan pada 14 Februari 1871. Ada yang belum lahir ya di sini ya? Ada yang sudah lahir? Kita belum ada. Nasya'a wa turabba fi hijri walidihi ahsana tarbiyatan. Berkembang dan dididik di pengasuhan kedua orang tuanya ahsana tarbiyatan atau ahsana tarbiyatin. Ya. Dengan mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Wa qara'a 'alaihi al-Qur'an wa jumlatan minal kutub ad-diniyah. Ya. Menghafalkan Al-Qur'an dan berbagai melahap kitab-kitab agama. Ila an kamula rushdahu thumma rahila fi talabil ilmi ila ashharil ma'ahid al-islamiyah fi biladi Jawa. Ya. Jadi dididik oleh orang tuanya menghafalkan Quran, ya, menelaah kitab-kitab agama yang ada sampai berusia dewasa, kemudian mulai merantau untuk berthalabul ilmi ke pesantren-pesantren Islamiyah yang ada di Jawa, fi biladi Jawa. Minha ma'had Sona wa ma'had Siwalan. Ya. Kilahuma fi Sidoarjo. Jadi salah satunya ada Ma'had Sona dan Ma'had Siwalan yang dipimpin oleh Kiai Haji Yakub. Ya, dua-duanya ada di Sidoarjo. Wa Ma'had Langitan Tuban. Wa Ma'had Lanjitan Tuban. Ya. Ini tulisan Indonesia yang ditulis dalam bahasa Arab. Wa Ma'had Langitan Tuban. Jadi beliau dari kecil memang sudah dididik tentang agama, menghafal Quran, menghafal hadis, menelaah kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid dan sebagainya. Setelah dewasa kemudian berkeliling, ya, merantau mencari ilmu ke pesantren Sona, ke pesantren Siwalan di Sidoarjo, kemudian pindah ke Tuban, ya, di pesantren Langitan.
Ya, bukan pesantren bumi, ini pesantren langitan. Ya. Kalau nasab keilmuan saya dari Kiai Haji Kiai Haji Muslim Abdul Karim, guru beliau Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Ya, Langitan di Jawa Timur. Jadi memang perlu ya dalam tradisi Nahdlatul Ulama perlunya sanad keilmuan. Ini sangat penting bagi tradisi saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Tsumma intaqala ila Ma'had Bangkalan. Di mana Bangkalan, Pak? Ya, Madura. Jadi setelah dari Tuban, kemudian pindah ke pesantren di Bangkalan, fi Jazirati Maduro. Wala zama fihi sahibul karamah Syekh Khalil Waliullah. Dan kemudian belajar ke sahibul karamah. Ya. Belajar kepada Kiai Syekh Khalil. Ya, Khalil yang terkenal sebagai Kiai Khalil Bangkalan. Waliullah. Ya. Ditulis di sini sebagai Waliullah. Thumma, ya, setelah dari Madura, thumma hajara ila diyaril makkiyah wal masyairil hurmiyah fa aqama biha iddata sanawatin. Setelah dari Madura kemudian hijrah mencari tempat yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ilmunya, ke sumbernya, yaitu ke Mekah Al-Mukarramah. Ya. Hijrah ke sana mencari ilmu ya selama beberapa tahun. Di sini tidak disebutkan berapa tahunnya, hanya iddata sanawat, disebutkan beberapa tahun, ya, sekitar 4, 5, 6 tahun. Ya. Wa qara'a ala akabiril ulama fiha, dan kemudian belajar dari para ulama di Mekah. Jadi langsung mengambil ilmu dari para ulama di Mekah. Fa qara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian belajar pula kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ya, beda dengan Nawawi yang kita baca kemarin. Itu Nawawi Asy-Syafi'i, ya, dari Mesir. Kalau ini Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dari namanya dari mana, Pak? Banten. Biasanya kalau nama daerah itu III belakangnya. Al-Bantani berarti Banten, Al-Jawi berarti dari Jawa, Al-Minangkabawi berarti dari Minangkabau, Al-Lampungi berarti dari Lampung. Ya. Kiai Joholib Al-Lampungi berarti Kiai Joholib dari Lampung. Nah, beliau belajar berguru kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sudah menjadi ulama besar di Mekah tahun waktu itu. Ya. Wa Syekh Khatib Al-Minangkabawi baru kesebut, ya. Yang tadi saya ceritakan itu, yang di Padang tadi ternyata Khatib, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ini mbah-mbahnya yang kemarin datang ke Padang. Ya, namanya kalau nggak salah Abdullah Khatib Al-Minangkabawi. Tapi vis Padangnya sudah nggak ada. Putih, ganteng, tinggi, berewokan, ya. Ya, mirip orang Arab itulah, ya, memang orang Arab. Tapi nasabnya nggak beliau hilangkan. Memang nasabnya adalah Al-Minangkabawi. Ya, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Wa Syekh Syu'aib ibni Abdurrahman, ya, Anwa' al-Funun. Ya, jadi belajar kepada Muhammad Nawawi dari Banten dan Syekh Khatib Al-Minangkabawi dari Padang. Ya, wa Syekh Syu'aib ibni Abdurrahman Anwa' al-Funun, dan belajar dari Syekh Syu'aib bin Abdurrahman berbagai macam disiplin keilmuan.